hal ini. Nah, maka ujar beliau bahwasanya hendaklah untuk menahan diri, kadang memotong kukunya, kadang juga memotong rambutnya. Nah, kemudian segala jasad yang dibawa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu akan bersyukur, akan berterima kasih kepada kita ketika hari kiamat. Maka ketika ada waktunya dekat sekali, hanya 10 hari aja, kemudian mereka kadang dilibatkan dalam urusan dimerdekakan daripada azab Allah Ta'ala di akhiratnya, mereka akan protes itu. Karena jaraknya pendek sekali ketika itu. Nah, maka mereka hendak jual jasad-jasad kita yang biasa dipotong itu, hendak jual untuk terlibat keseluruhannya di dalam proses kurban itu tadi. Waqala al-Hakim, Imam al-Hakim mengatakan, huwa ala syartul Bukhari aydan. Ia sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Kenapa disebut Imam al-Hakim? Karena istilah hakim di agama kita itu merujuk ke orang yang hafal hampir seluruh hadis yang beredar di zaman itu. Sebagian mengangkat katanya kurang lebih sampai juta hadis. Pertanyaannya hadis itu sampai 1 juta. Kalau teks hadis yang itu artinya ada sampai. Kalau 1 juta sampai 1.000 aja ada sampai. Cuman kalau riwayatnya divariasikan sampai. Nah, yang belajar ke Abah dulu itu ada berapa puluh orangnya. Kisahnya sama, orangnya beda. Pertama mengambil dari guru A, guru B, guru C, guru D. Nah, itu dihitung satu semua itu. Kemudian guru yang A, B, C, D ini mengambil dari guru yang lain lagi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu dihitung satu riwayat lagi itu. Makanya bisa sampai 1 juta hadis. Tapi kalau hadis yang itu aja, kalimatnya yang sama, kita hitung sama, itu udah sampai 100.000 hadisnya. Ada sekitar berapa puluh ribu hadis itu yang dijadikan pegangan, untuk berhukum. Makanya orang terakhir yang hafal kira-kira 100.000 hadis itu Imam Ahmad bin Siddiq al-Ghumari. Siddiq kada mengikut kepada madhab yang ada. Siddiq membuat madhab beliau sendiri. Awalnya ikut madhab Imam Malik sebagaimana kebiasaan Afrika Utara. Afrika Utara rata-rata mengikuti madhab Imam Malik. Kemudian beliau pindah ke madhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau membuat madhab sendiri. Orang terakhir yang hafal 100.000 hadis, keturunan Nabi SAW dari keluarga Al-Hasani. Nah, keluarga Ghumari daerah Afrika Utara sana. Maka kembali ke pembahasan, Imam Al-Hakim mengatakan ini hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Artinya orang-orangnya juga meriwayatkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian arah daripada bahwasanya Nabi SAW al-laqatu bihi al-irodah. Nabi menggantungkan hukum berkorban berdasarkan niat atau keinginan daripada orang yang berkorban. Bahwa wajib, dan Nabi mengatakan bahwasanya itu bukan wajib, dan inilah kebiasaan kalau berkaitan dengan kehendak. Jadi ada bahasanya itu Nabi SAW pernah mengarahkan, pernah memerintahkan. Kalau aku perintahkan suatu perintah, kerjakan ujian Nabi. Kada usah mengeluh duluan bahwasanya kada mampu melakukannya. Kalau memang kada mampu melakukannya, ya tetap juga nanti. Dan kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas tabrakan tersebut, atas pelanggaran hukum tersebut, tapi jangan protes. Ujian Nabi SAW jangan protes, karena bagi banyak orang sholat 5 waktu itu kada masuk di hitungannya. Artinya kada bakal mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan kemampuannya saat itu. Maka pada saat protes, kenapa sholat 5 waktu itu diwajibkan? Bagi sebagian orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, korupsi itu mustahil untuk dihindari. Ya pasti melakukan korupsi. Maka kan bisa mencari-cari takwil, mencari hukum kayak caranya itu jadi halal. Kalau bakal ketemu itu. Nah, tetap diyakini bahwasanya hukumnya adalah wajib, bahwasanya hukum tertentu adalah haram. Urusan kita kada mampu mengerjakannya, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dari awal aja sudah protes pendahulu, nah maka itu menandakan bahwasanya orang berimannya kada memenuhi syarat minimal. Nah, kemudian ujian Nabi SAW, kalau ada bab-bab tertentu yang aku suruh, maka waktu kerjakan sedapatnya kalian. Artinya kalau sudah perkara itu Nabi katakan sedapatnya. Kalau sudah perkara itu Nabi mengatakan siapa yang mau mengerjakan maka kada bisa dipaksakan menjadi wajib, kada bisa. Hal-hal yang kada sifatnya kada wajib kada bisa dipaksakan, harus orang-orang itu melakukannya, kada bisa. Nah, maka idza arafta hada,
Misal di kampung malah aturan yang kada ikut sembahyang tarawih disuruh pergi dari kampung, itu kada bisa. Tarawih itu hukumnya sunnah. Lain kalau ada yang mengolah aturan bahwa yang kada sembahyang Jumat misalnya diusir dari kampung, itu masih bisa, karena sholat Jumat hukumnya wajib. Nah, tapi kalau yang perkara-perkara sunnah itu kada bisa diwajibkan kecuali 3 kelompok. Ujar Imam Suyuti di kitab Syibahwan. Siapa 3 kelompok yang boleh memaksa? Yang pertama, pemerintah terhadap rakyatnya pada perkara-perkara yang membawa kemaslahatan umum. Yang kedua, orang tua kepada wilayahnya, yang mananya mendidik untuk kebiasaan mengikuti hukum agama. Nah, yang ketiga, guru kepada murid-muridnya. 3 kelompok ini boleh untuk melakukan pemaksaan di areanya masing-masing. Tapi di luar daripada ini kada bisa. Gurunya guru pengguruan siapa, anak memaksakan yang lain misalnya. Nah, termasuk di dalam hal ini adalah memang komisi fatwa itu memfatwakan masjid itu boleh pakai dana masjid untuk urusan penyelenggaraan hewan kurban. Jadi komisi fatwa di provinsi kita, ya termasuk juga yang anggota dan yang menyusun fatwanya, itu boleh menggunakan dana masjid untuk urusan penyelenggaraan hewan kurban dan boleh pakai fasilitas masjid. Alasannya kenapa? Karena tidak ada kitab yang melarang kita untuk pakai fasilitas masjid di situ. Yang ada itu kitab yang melarang kita untuk pakai fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi. Itu yang ada kitabnya. Yang melarang kurban pakai fasilitas masjid itu tidak ada kitabnya. Nah, kami tekankan sekali lagi, kitab yang melarang masjid pakai fasilitasnya untuk berkurban itu tidak ada. Yang ada adalah kitab yang melarang masjid untuk pakai fasilitasnya untuk kepentingan pribadi. Contoh yang disebut adalah kawinan. Pertanyaannya, kawinan itu kepentingan pribadi kah atau kepentingan masjid ya? Ya tak, pribadi yang namanya kawinan. Jawab pertanyaannya, kurban itu program masjid kah program pribadi kah? Yang ada masjid salesnya mencari gang-gang siapa yang mau berkurban di wadah kita. Itu kan program masjid, itu lain programnya masyarakat. Beda kisahnya di masjid itu kepada panitia, lurah datang, ini sumbangan dari kelurahan potongkan. Nah, itu program kelurahan namanya, wajib bayar ke masjid. Ini masjidnya yang mencari, masjidnya yang mencari ke gang-gang, ke kampung-kampung, iklan malah ada. Ayo, dengan segala hadis-hadis yang seolah-olah itu wajib. Makin masyarakat satu-satu, maka itu program masjid itu. Lain programnya orang perorangan pribadi. Nah, tapi dari syaratnya adalah memang dasar masjidnya yang malah program. Walaupun di internal komisi fatwa sendiri juga ada satu pandangan, tapi mayoritasnya mengatakan boleh. Nah, cuma ada 1-2 anggota memang yang mengatakan tetapnya kadang bahasa dissenting opinion, beda pandangan dengan pandangan resmi, bahwasanya tetap kada boleh ya. Karena ini melihat unsur bahwasanya walau kayak apapun itu ibadah pribadi. Ya kan masalah juga, beda pandangan kan masalah. Yang kada boleh adalah memaksakan bahwasanya seolah-olah masjid yang pakai fasilitas masjid dan kada bayar itu yang mengkhianati pengelola kepada masjid yang ada. Nah, jadi kita hargai perbedaan pandangannya. Hal yang sifatnya kada wajib kada bisa dipaksakan wajib. Idza marata hada fatadhiyatu sunnatun al-kifayati. Kalau kita paham dalam hal ini, maka yang namanya berkorban itu adalah wajib secara kifayah. Artinya kalau di kampung itu, di kelurahan atau di geng itu sudah ada yang berkorban, maka berdosa semuanya. Kecuali gengnya memang dasar geng fakir miskin. Satu geng itu terdaftar sebagai penerima bansos, misalnya lain kisah. Ini adalah kisahnya ketika di satu area itu sudah ada yang berkorban, maka satu kampung itu berdosa semuanya. Nah, kemudian ujar beliau, wal hadithul waridi biwujubi riwayatun majhul. Kalau kalimat ulun dirasa terlalu menyerang tadi yang mengatakan bahwa pakai dana masjid itu ada kitab yang melarangnya, ya situ juga pakai bahasa sejenis itu. Ujar sidin hadis yang menerangkan bahwasanya hukumnya wajib. Itu riwayat yang kedada dasarnya ujar sidin. Riwayat yang kita kada tahu dari mana sumbernya. Jadi kalau urusan kritik kepada pandangan satu dan yang lain, itu kan dosa terlalu tipis, telinga gampang disinggung. Hanya karena beda pandangan sedikit disinggung. Kalau baca kitab fikih terdahulu, kritik satu dengan yang lain, Imam Syafi'i ketika mengkritik gurunya Imam Muhammad bin Hasan itu sampai mengatakan manis tahsan rakot syarah,
yang menggunakan istihsan di dalam penarikan hukum, itu yang mengolah-olah syariat seorang mujtahid yang dikritik gurunya seorang itu, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Imam Abu Hanifah. Nah, jadi biasa aja pakai bahasa-bahasa yang tegas untuk mengukurkan posisi di dalam hukum agama. Idza arafta hadza, kalau engkau tahu yang demikian itu, maka yang namanya berkorban hukumnya sunnah secara kifayah. Maka kalau ada satu daripada penduduk rumah, maka yang lain semuanya telah melaksanakan kesunahannya. Jadi setiap rumah yang satu tempat tinggal itu ada satu orang yang melakukan korban tersebut. Pertama asumsinya keluarga itu kaya, abahnya kaya, mamanya punya penghasilan seorang, yang anak juga penghasilannya stabil cukup. Nah, apakah semuanya kita katakan harus berkorbankan dan menjadi satu rumah cukup satu orang aja? Nah, dulu ada tokoh agama yang kalimatnya itu disalahpahami oleh ulama, walaupun beliau sendiri kurang fokus juga ketika itu. Jadi orang memahami bahwa satu hewan kurban itu sah untuk berkurban satu rumah. Yang dipahami masyarakatnya itu timbullah keributan ketika itu. Sebenarnya maksud sini satu hewan kurban itu menggugurkan kewajiban satu rumah. Jadi bukan satu hewan kurban bisa dipakai satu rumah, artinya satu keluarga itu berlima semuanya berniat untuk kambing di situ. Ya kalau sapi boleh, kalau kambing kan bisa. Nah, orang-orang mengira kayak itu. Nah, padahal aslinya sebenarnya yang dimaksud adalah sekalipun satu rumah itu kaya semuanya, tapi tinggal di satu rumah, rumahnya kayak istana, maka cukup satu orang aja yang melaksanakan itu, maka yang lain gugur daripada kewajibannya. Kemudian walau terkal baiti, kalau satu rumahan itu meninggalkan berkorban karena dia berkorbannya, maka kurihalah dalik, hukumnya makruh bagi satu rumah itu. Jadi kada haram dia, hukumnya makruh. Cuman ajaran guru-guru kita wajib Pak. Jadi kadang-kadang beda antara gerakan dakwah guru-guru kita dengan apa yang namanya ditulis di kitab kita. Guru-guru kita melajari bahwasanya hukumnya fardu kifayah satu rumah, tapi madhab kita mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Ada beberapa hal yang guru-guru kita itu melajari dijual dari madhab Imam Syafi'i. Yang mengatakan hukumnya wajib itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah, tapi yang dilajari oleh guru-guru kita adalah wajib bagi satu rumah. Nah, kemudian ke bab yang lainnya, soal berwirid berjamaah. Wirid berjamaah itu guru-guru kita mengajarkan hukumnya dan memberi contoh bahwasanya satu masjid itu sama-sama berwiridan. Walaupun nanti terpecah-pecah, ada yang kelinding sana, ada yang kelinding sana, untuk tetap mendapatkan kesunahan untuk berwirid masing-masing. Jadi kalau ada yang belum tahu kenapa orang-orang Banjar itu kalau sudah Rahman Tasawuf kesalamnya bubarnya, ada yang ke dinding sana, ada yang ke belakang. Nah itu untuk mendapatkan kesunahan pahala berwirid masing-masing. Karena memang berwirid masing-masing itu hukumnya sunnah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Salafi Wahabi di masjid-masjidnya itu masing-masingnya. Nah itu hukumnya sunnah di madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kayak itu caranya, akhirnya masyarakat kada terbiasa berwirid. Akhirnya yang dicontohkan, yang dipraktekkan adalah amalannya madhab Imam Malik. Nah, madhab Imam Malik apa Abu Hanifah kadang-kadang antara dua itu. Kemudian beliau mengatakan bahwa biha al-hurru qadir, yang dibebani hukum adalah orang merdeka yang mampu mengajarkannya. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan imam itu boleh untuk berkorban atas nama kaum muslimin dengan mengambil harta daripada Baitul Mal, dan kada boleh daripada orang yang sudah meninggal menurut pendapat yang kuat, kecuali orang tersebut berniat berwasiat untuk dikurbankan untuknya. Nah, na'am tajuzun yabatu anhu, ia ujar beliau boleh untuk menggantikan berkurban itu fi ma'inuhu dzulqamati, kalau orang sempat bernadar sebelumnya meninggal dunia. Ujar beliau, penggunaan harta kaum muslimin Baitul Mal itu adalah harta bersama kaum muslimin, sebagaimana APBN negara kita itu adalah harta bersama satu negara. Jadi kalau sahabat takut perangnya rakyat di negara kita, doang kita bayar pajak, baru digaji aja sudah dipotong dan pajak yang lengkap lawan zakatnya lagi. Itu aja sudah mulai kita berhak untuk untuk menuntut pemerintah macam-macam. Bahkan sebagian guru-guru kita itu melajari malah
boleh berhak aja kita untuk mendustai pungutan pajak ya. Berapa penjualannya 10 juta ya, padahal 100 juta ada yang menjualnya. Karena itu dari sifat kadar amanah itu tadi di dalam memakai harta kaum muslimin, di dalam mengelola harta warga negara. Tapi kalau kita di Cina atau di Eropa, di mana pemerintahnya relatif bisa dipercaya, makanya coba-coba mendustai petugas pajak. Selain resiko daripada konsekuensi hukumnya, juga soal peran kita di negara itu. Ya, kalau di negara-negara di mana pemerintahnya bisa dipercaya, jangan mendustai. Nah, bayar pajak jujur. Tapi kalau di negara-negara di mana penguasanya berkhianat, di situ baik dananya kita pakai untuk kita langsung yang mengelola di situ. Kita yang mengolah jalan, kita yang menambah jalan, kita yang membangun ini itu. Nah, daripada dipercayakan orang yang kada mampu mengelolanya. Nah, maka ujar beliau, termasuk yang boleh dipakai. Baitul mal itu kan kadar sebenarnya bisa dipakai. Yang ketat hukumnya. Nah, tapi di dalam urusan kurban ini, imam dengan kebijakannya boleh mengambil baitul mal, kemudian dipotong untuk dimakan bersama-sama kaum muslimin. Ini hukumnya boleh. Andai sidin kada berfatwa ini kada boleh. Penguasa sekalipun kada boleh pakai anggaran negara untuk beli hewan kurban itu kada boleh. Tapi karena beliau mengatakan boleh, maka boleh hukumnya, tapi tetap dalam batas kepantasan, tetap dalam batas kewajaran. Makanya kisahnya sahabat Abu Bakar Siddiq itu ketika beliau menjabat menjadi khalifah, itu kelihatan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau berjualan di pasar. Lalu ujar sahabat Umar, bapaknya berjualan di pasar, aku pilih khalifah, kayak anak mau disuruh rakyat kalau sampai berjualan di pasar. Nah, aku ujar beliau, aku kalau kada berjualan di pasar, keluargaku makan dari mana? Ujar sahabat Abu Bakar, dah ambil gaji dari Baitul Mal. Oh, bolehkah khalifah mengambil gaji dari Baitul Mal? Ujar sini. Ya boleh aja, ambil selamanya seperlunya. Nah, maka dianggarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dianggarkan oleh sahabat Umar yang ketika itu belum menjadi khalifah, dianggarkan gaji untuk sahabat Abu Bakar, tapi Sidin menolak jumlahnya, kebanyakan menjadi Sidin. Nah, Sidin mengambil sedapatnya aja, kemudian sejak saat itu Sidin kada lagi berjualan di pasar. Itu pun keluarga Sidin tetap berkomentar, jangan tahu Abah bakal sibuk kayak itu. Mending jadi pedagang pasar kayak biasa aja. Masih lebih besar penghasilan sebagai pedagang di pasar daripada gaji sebagai khalifah dan keluarga Sidin. Kayak apa hati-hatinya penguasa dan khalifah terdahulu di dalam menggunakan anggaran negara. Nah, cuma ujar sini dan di sini ujar beliau boleh imam untuk mengambil seberapa dari Baitul Mal untuk tujuan berkorban ini tadi atas nama kaum muslimin. Jadi atas nama kaum muslimin tetap kalau boleh ngaku-ngaku. Dan ini ngaku-ngaku bantuan dari pejabat mana-mana kah? Bantuan dari kepala dinas mana-mana kah? Padahal anggaran negara itu pakai. Nah, bingkisan lebaran dari pejabat padahal setiap dinas itu patungan itu diwajibkan ada surat edarannya, itu ngaku namanya. Ketika yang dipakai anggaran negara bukan anggaran pribadi, itu kan boleh pakai nama pribadi. Harus disebut bahwasanya ini adalah kurbannya kaum muslimin, karena harta yang dipakai adalah hartanya kaum muslimin. Nah, dan yang lainnya sama juga majelis gitu juga, kada boleh guru pakai namanya kalau memang yang berkorban itu jamaahnya patungan. Kada boleh sekolah itu kepala sekolah pakai namanya. Kalau memang itu pakai duit sekolah atau patungan siswa atau patungan wali siswa, wali siswa dan murid kada boleh. Kalau memang itu pakai harta bersama patungan, boleh aja kita patungan. Nah, cuma atas nama kaum muslimin semuanya. Yang mana kalau atas nama kaum muslimin, maka tidak ada yang numpang nama di situ. Pakai dana sekolah atas nama sekolah, tapi kepala sekolah umpan akikah di situ ya. Kalau yang mengeluarkan dananya sendiri ada memang bisa, tapi kalau itu pakai dana sekolah kada bisa. Nah, kiaskan aja lagi beberapa yang lainnya. Kemudian nahan tajuzul, kemudian lain bisa kemudian kada boleh untuk orang yang sudah meninggal dunia.